kami, hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Imanmu menyelamatkanmu. Shalom Alaihem. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya, kami semua percaya bahwa Bapak Ibu Saudara mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami sukacita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau menyiapkan hidup kami. Menyiapkan waktu kami Tuhan ke depan ke dalam kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita mau angkat pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya Yesus. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat
kami ucapkan syukur kembali kepada Tuhan. Jika sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat apa yang kami boleh alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat apa yang kami boleh makan, minum, dan pakai sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini. Kami menumpangkan tangan buat setiap umat Tuhan. Biarlah mereka semua mengalami lawatan Allah. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari ini hari perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus. Hari kelepasan, hari kemerdekaan setiap umat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Penggenapan mujizat penuaian terjadi atas setiap rumah tangga, atas setiap keluarga, atas gereja kami ini Tuhan. GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan berkuasa atas kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Haleluya. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Firman Tuhan setia digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Dan kita akan terbang bersama Tuhan Yesus seperti Raja Wali. Haleluya Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari.
bersamamu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi di hadapan-Mu Tuhan. Hikmat marifat-Mu turun Tuhan, supaya ya Bapa, korban syukur ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan ucapan syukur, kami memberi dengan sukacita kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kupastikan dapatkan. Haleluya Yesus, pemulihan terjadi atas kami Tuhan. Pasti kan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Pasti kan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, berlipat gandaan ku alami. Ku memuji Engkau dengan segenap hati. pernah kami bimbang Yesus. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang. Ku percaya selalu lakukan firman. Pemulihan terjadi, Pemulihan terjadi, berlipat gandaan ku alami. Ku memuji Engkau dengan segenap hati. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang. Ku percaya selalu lakukan amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengimani pemulihan terjadi atas hidup kami. Pelipat gandaan terjadi atas hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau yang senantiasa menopang dan menuntun kami Tuhan. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata di dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu
kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sama angkat pujian ini katakan lebih sungguh. Walaupun harus berjalan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata di dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Di hidupku. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh memuji-muji Engkau. Kami boleh bersorak-sorai, kami menyembah-Mu Tuhan. Biar apa yang kami lakukan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau menjamah setiap kami, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Siapapun yang mendengarkan khotbah ini dicamah, diurapi, diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat, setan iblis yang mengganggu firman, kami patahkan tolak di dalam nama Yesus. Dan kami ngundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami, dari awal pemberitaan hingga pada akhirnya. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Baik, luar biasa, dahsyat. Allah kita hebat, amin.
Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Dia Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya bicara tentang iman. Kita mau belajar tentang iman. Iman yang kuat. Dan iman yang kuat adalah iman yang teruji. Sekali lagi, iman yang kuat adalah iman yang teruji. Mantap bicaranya, teruji saudaraku. Harus ada bukti, harus dibuktikan bahwa iman kita kuat. Iman tanpa perbuatan mati. Bukti iman kita adalah kita melewati setiap persoalan, kita melewati setiap penderitaan, dan kita tetap kuat, kita tetap menang. Kenapa? Karena iman kita teruji. Iman kita kuat. Kita mau belajar dari tokoh Alkitab, Sadrah, Mesa, dan Abednego. Sebelumnya ada kisah tentang Daniel. Itu juga bisa kita jadikan satu teladan contoh tentang iman percayanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita. Di dalam Daniel pasal yang ketiga, saudara Bapak Ibu semua dimanapun berada, bisa membaca dari ayat 1 sampai 30. Tetapi saya hari ini mau membaca dari ayat 15, 16, 17, dan 18. Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan disimak yang ada Alkitab. Kalau tidak pegang Alkitab, silakan mendengarkan. Perapian yang menyala-nyala. 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17, perhatikan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas Tuanku dirikan itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah tentang Sadrah, Mesak, Abednego kita semua pasti sudah hafal dan sudah tahu. Raja Nebukadnezar membuat patung emas dan memerintahkan segala wali-wali, mulai dari gubernur, wali kota, begitu kira-kira bupati dan semua raja-raja. Mengumpulkan semua orang kemudian memberi titah. Semua harus sujud menyembah patung yang didirikan atau dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kita sudah baca. Demi kamu mendengar bunyi-bunyian. Ketika bunyi-bunyian itu terdengar, maka semua harus menuruti titah raja, yaitu sujud menyembah kepada patung buatannya. Dan resikonya bagi yang tidak mau melakukan titah, yang membangkang, yang tidak menuruti perintah raja, maka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi ada dua, mau ngikuti nyembah patung buatan raja selamat. Tapi kalau tidak mau ngikut
tidak mau menurut, tidak menyembah patung, mati. Cuma pilihannya dua, hidup, mati. Selamat, hidup, mati. Saudaraku, kita mau belajar dari Sadrah, Mesak, Abednego. Tapi sebelumnya saya mau bercerita. Seringkali kita tahu bahwa kita orang percaya sepertinya dan terlalu gampang berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan akan terlihat terlalu manis bagi kita semua orang percaya ketika ada dalam keadaan yang nyaman, ada dalam keadaan berkat, sedang ada dalam prestasi, punya kekayaan, punya jabatan, dan gampang bersyukur dan berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan sepertinya siap untuk mati bagi Tuhan. Betul apa betul? Ketika semuanya aman, semuanya ada, maka terlalu gampang orang bicara, I love you, Jesus. Terlalu gampang. Bahkan mungkin menunjukkan kerohaniannya itu dengan setia sampai mati. Saya mau beritahu, tidak ada salahnya kita berada dalam sebuah satu kesempatan menerima kasih kuasa berkat mujizat Tuhan itu. Kita diberkati berlimpah-limpah dengan harta kekayaan jabatan. Tapi pastikan selama itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Tapi seringkali yang kita tahu juga dan tidak sedikit orang jatuh ketika dalam sebuah prestasi, dalam sebuah kenyamanan, harta kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, justru jatuh dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Ini satu fenomena, saudara. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita berada dalam titik yang rendah atau nadir, dalam sakit penyakit, dalam penderitaan, dalam masalah pergumulan tekanan yang sangat berat, apakah iman kita bisa kita buktikan kuat dan teruji? Ini yang mau kita bahas. Sadrah, Mesak, Abednego dalam tekanan, dalam pilihan hidup atau mati, dia mempertahankan iman. Dia tidak goyah dengan imannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan imannya yang kuat itu teruji. Ibrani 11 ayat 1, semua sudah tahu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu percaya, tidak melihat. Tetapi dengan percaya maka melihat. Ini iman. Percaya baru melihat. Percaya baru kita menerima. Ini bicara iman. Iman tanpa perbuatan mati. Dan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kita mau coba bahas. Saya berharap, saya berdoa. Dalam keadaan iman kita, mungkin saat ini banyak orang sudah mulai lupa. Sudah tidak peduli dengan iman. Sudah tidak peduli dengan apa yang dihadapi. Kenapa? Doa tidak dijawab. Sakit penyakit tidak kunjung sembuh. Penderitaan terus menerus, silih berganti yang tidak ada jalan keluarnya. Tetapi saya mau beritahu, mari kita belajar dari cerita Sadrah, Mesak, Abednego di dalam Daniel 3. Membuktikan iman. Dengan iman percayanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memimpin. Tuhan sanggup memulihkan sebuah keadaan. Dan kita mau buktikan iman kita. Dan iman itu terbukti kalau sudah ada dalam penderitaan dan pergumulan hidup. Sadrah, Mesak, Abednego. Dia tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Padahal dia tahu resikonya. Dia akan dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Tetapi waktu disampaikan kepada raja, oleh wali-wali negeri, oleh raja-raja, bahwa ada orang yang tidak mau menyembah, itu rajanya dia marah, dalam geramnya dia berkata, panggil Sadrah, Mesak, Abednego. Suruh menghadap. Rajanya bertanya, apakah betul
kamu tidak mau menyembah patung saya buat. Kalau kamu tidak mau menyembah, kamu akan dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan dewa mana yang bisa menolong? Tapi saya mau baca sekali lagi. Ini kunci yang mau kita bahas. Apa yang dikatakan atau apa jawaban Sadrah, Mesakh, Abednego ketika raja bertanya dan suruh menyembah, dia tidak mau. Ini dia. Saya baca sekali lagi. Rajanya bilang begini, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrah, Mesakh, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ini dia statement. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Wow. Dia bilang begini saudaraku. Seandainya Allah menolong aku, bisa kalau dia mau. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku Raja tahu ini. Aku tidak akan menyembah patung buatanmu. Artinya saudaraku, ini resiko. Seandainya tidak, sebuah keputusan yang berat. Artinya dengan kata seandainya tidak, berarti siap-siap resikonya bisa tidak ditolong. Bisa tetap adalah masalah. Bisa tetap ada resiko. Dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala. Ini resiko. Tetapi Sadrah, Mesakh, Abednego mengambil langkah itu. Dan betul, Raja marah, dipanggil Algojo, orang yang kuat, diikat Sadrah, Mesakh, Abednego. Dari atas sampai bawah, dikatakan semua, jubahnya, tangan, kakinya, semua diikat. Kemudian itu perapian dipanaskan, menyala dipanaskan, lebih panas dari biasanya. Kemudian dilemparkan ke dalam perapian. Sadrah, Mesakh, Abednego diikat dari atas sampai bawah, dilemparkan ke dalam perapian menyala-nyala. Dan terlalu panas. Karena terlalu panas perapian itu yang melemparkan mati seketika. Karena terlalu panas. Maka yang melemparkan saja mati seketika. Tapi apa yang terjadi dengan Sadrah, Mesakh, Abednego? Apakah dia yakin bahwa Tuhan akan menolong? Apakah Sadrah, Mesakh tahu bahwa dia akan hidup? Ketika dia berkata, hendaklah engkau tahu ya Tuanku ya Rajaku. Seandainya tidak, artinya dia siap ditolong atau tidak ditolong, terima jawaban atau tidak jawaban, Tuhan menyertai atau tidak, Tuhan menolong atau tidak, dia siap tidak menukar iman dengan apapun. Dia tetap berpegang teguh pada iman percaya kepada Tuhan. Daripada menyangkal, lebih baik mati. Kira-kira begitu saudaraku. Dan ketika raja melihat, rajanya kaget. Bukankah yang dilempar 3 orang? Tetapi Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang dalam perapian. Yang 1 menari-nari. Kaget. Kenapa ada 4? Bukankah 3 yang dilempar? Lalu Nebukadnezar rajanya dia maju ke depan dan memanggil Sadrah, Mesakh, Abednego keluar dari perapian. Sadrah, Mesakh, Abednego dia keluar saudaraku. Tidak ada bau kebakar, bajunya, jubahnya utuh, rambutnya semua tidak ada yang terbakar sedikit pun. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Sadrah, Mesakh, Abednego mempertahankan iman,
menunjukkan iman kepada Tuhan walaupun ada resikonya mati. Akhirnya Raja Nebukadnezar tahu Allahnya Sadrah, Mesakh, Abednego menolong dan melindungi, menjagai, bahkan memberikan kehidupan. Apa yang terjadi? Raja memerintahkan kepada seluruh bangsa, seluruh orang yang ada di sana. Siapa saja yang berani menghina, siapa saja yang tidak menyembah, siapa yang tidak atau melakukan banyak hal berkaitan dengan cemoohan kepada rajanya Sadrah, Mesakh, Abednego, maka dipenggal kepalanya. Dengan kata lain, ketika mujizat itu terjadi, ketika pertolongan Tuhan terjadi, maka nama Tuhan dipermuliakan. Rajanya perintahkan untuk boleh menghargai, menghormati dan menyembah rajanya Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Serba banyak dari kita, ketika dalam menghadapi persoalan hidup, ada tekanan, ada penderitaan, apapun yang kita alami kita tak bertahan dengan iman. Sampai menunjukkan bukti bahwa Tuhan menolong dan orang melihat Tuhan kita hidup. Bukankah hari-hari ini dalam persoalan ketidakpastian banyak orang mulai berkata, Tuhan ada enggak? Tuhan tolong saya enggak? Doanya tidak dijawab. Sakitnya tetap ada. Pergumulannya, keuangannya, rumah tangganya, semua ada himpitan. Tetapi sekali lagi, kita mau belajar dari iman Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Kenapa sampai Sadrah, Mesakh, Abednego mau mempertahankan iman? Imannya menjadi kuat dan teruji. Mari kita lihat, cuma dua yang mau saya bagikan. Iman yang kuat adalah iman yang teruji. Yang pertama, kita bicara iman. Iman itu, saudaraku, berasal dari kata pistis. Pistis itu percaya kepada Tuhan. Iman itu percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan itu yang terbaik dan memberi yang terbaik. Itu iman. Percaya kepada Tuhan 100%. Apapun yang terjadi, Tuhan kau lebih tahu hidupku daripada aku. Engkau yang mendalikan seluruh hidupku daripada aku. Tapi berapa banyak dari orang percaya hari-hari ini lebih tahu daripada Tuhan. Mengatur Tuhan, Tuhan harusnya sedemikian rupa. Dan protes sama Tuhan. Mengeluh sama Tuhan. Yang pertama saudaraku. Jadi apa iman yang kuat dan iman terjadi? Kenapa bisa Sadrah, Mesakh, Abednego melakukan itu? Karena dia percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Ini yang pertama. Supaya iman kita kuat, supaya iman kita teruji, kita harus percaya dengan Tuhan yang kita sembah. Di dalam Yesus Kristus tentunya. Percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Kalau tidak percaya, enggak mungkin kita bisa menunjukkan iman kita. Percaya itu gampang diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Kebanyakan orang bilang begitu. Tapi saudaraku, kita cari yang gampang-gampang. Kita ucap, aku percaya Tuhan kau menolong. Aku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Bahwa engkau Allah yang menolong. Kita mulai dari yang gampang. Percaya. Dan iman itu harus bertumbuh. Kalau kita baca dalam Alkitab, kita belajar iman itu ada yang kecil. Kemudian imanmu besar dikatakan. Dan juga iman luar biasa. Artinya ada pertumbuhan perkembangan iman. Sama seperti kerohanian kita, tidak selalu harus kepada posisi anak-anak. Kemudian terus bertumbuh, makanan kita juga jangan cuma susu. Yang lunak-lunak, yang halus-halus, tapi mulai yang keras. Iman kita harus bertumbuh, naik hidup kita, next level. Mengalami pertumbuhan iman. Kecil, besar, luar biasa. Itu sebabnya dari kata pistis menjadi pisteo. Apa itu? Ketika percaya apapun yang terjadi, pisteo, bergantung kepada Tuhan. Kebanyakan kita begitu percaya, menghadapi persoalan kita menjadi takut, goyah. Sehingga kita tidak bergantung. Sadrah, Mesakh, Abednego dia percaya kepada Allahnya. Waktu lemparkan ke dalam perapian, dia bergantung kepada Allah. Apapun yang terjadi Tuhan, engkau pasti menolong. Ini bergantung, istio. Itu iman saudara. Pistis itu percaya. Tunduk.
apapun aku mau mempercayai Engkau Tuhan. Karena Engkau yang terbaik dalam hidupku. Lalu naik pisteo, bergantung. Berharap hanya kepada Tuhan. Saudara, dalam kehidupan ada resiko. Apa itu resiko? Kegagalan. Setiap orang punya risiko kegagalan. Sama seperti Sadrak Meshach Abednego, dia bisa gagal imannya. Tapi iman kepada Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah tidak pernah gagal dalam hidup. Itu sebabnya saya mau kasih tahu garansi firman Tuhan. Iman kita tidak akan pernah gagal. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Tapi setiap orang punya risiko kegagalan. Yang kedua, punya risiko apa? Sakit penyakit, penderitaan. Bahkan risikonya adalah kematian. Itu sebabnya kalau kita tahu ada risiko kegagalan, sakit penyakit, penderitaan, kematian, kenapa enggak kita mau percaya kepada Tuhan dan bergantung penuh? Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita percayai. Iman, percaya, tunduk kepada Tuhan dan bergantung. Ini yang dilakukan oleh Sadrak Meshach Abednego. Sudah jelas ketahuan resikonya akan mati. Tapi tetap percaya kepada Tuhan. Tidak menukar iman. Berapa banyak dari orang percaya hari ini menukar iman kepercayaannya. Hanya karena jabatan, karena uang, kedudukan, harta. Banyak bukan? Tapi kita mau belajar dari Sadrak Meshach Abednego. Jangan pernah menukar iman kita. Dengan apapun. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Sehingga iman kita kuat. Iman yang kuat adalah iman yang teruji. Bagaimana caranya? Percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Ini yang pertama. Yang kedua, cuma dua ya hari ini. Yang kedua, kita lihat kembali bagaimana pernyataan statementnya. Dengar ya Tuanku Raja. Seandainya Allahku tidak menolong, aku tidak akan menyembah patung buatanmu. Gak gampang loh saudaraku. Pernahkah kita bicara, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku gak sanggup. Tapi Tuhan sekalipun kau gak menolong, aku tetap percaya. Aku tidak akan meninggalkan iman, aku tidak akan melepaskan iman. Gampang? Tidak. Tapi kita mau belajar dari Sadrak Meshach Abednego. Artinya apa? Sekali Tuhan tetap Tuhan. Sekali selamat tetap selamat. Kita punya surga. Amin. Kalau kita lihat kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dikatakan Alkitab dalam Ibrani. Mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah yang benar. Dengan rasa takut dan hormat. Dengan penuh sukacita dan rasa cukup. Maka kita bisa. Yang kedua ini. Sebabnya saudara kalau kita melihat statement atau pernyataan daripada Sadrak Meshach Abednego, kita mau belajar. Bahwa iman yang kuat kalau kita lihat prosesnya mulai dari bagaimana Raja Nebukadnezar marah kemudian memerintahkan Sadrak Meshach Abednego untuk menyembah patung sehingga bisa selamat. Tetapi dia berkata tidak, aku tidak akan pernah menukar iman percayaku kepada keselamatan semu atau dunia tawarkan. Sebabnya yang kedua saya mau beritahu. Kenapa iman kita harus kuat? Kenapa iman bisa kuat? Kenapa iman kita adalah iman yang teruji? Yang kedua, tidak akan terbujuk oleh rayuan atau tawaran dunia. Ya, tidak akan terbujuk itu. Jadi dibilang begini, kalau kamu sembah, kamu hidup. Kalau kamu sembah, kamu saya kasih jabatan. Kalau kamu sembah, kalau kamu ikut, kamu pindah, tukar imanmu, maka kamu dapat kejayaan, prestasi. Harta melimpah. Tapi kan tidak. Iman yang kuat itu tidak terbujuk oleh rayuan atau tawaran dunia. Bisa jabatan, kemewahan, harta. Ya, iman yang kuat, iman yang teruji tidak terbujuk oleh tawaran dunia yang membuat kita akan mati sengsara. Nah, Sadrak Meshach Abednego dia tidak terbujuk oleh rayuan itu. Diiming-iming dia tidak mau. Tetapi karena dia menolak dan dia mempertahankan iman itu tidak terbujuk oleh tawaran-tawaran dunia atau tawaran raja, maka ketika Allah menolong Sadrak Meshach Abednego keluar dari perapian, tidak mati tetapi selamat,
Maka saudaraku, apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan perlihatkan kepada dunia, apa yang Tuhan perlihatkan kepada Nebukadnezar, apa yang dilakukan raja yang diubah oleh Tuhan, kita lihat ini. Kalau iman kita kuat teruji, kita tidak gadaikan iman kita, maka Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Saudara lihat, perhatikan ini. Saya bacakan buat kita. Ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesa, dan Abednego. Dahsyat. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesa, Abednego. Orang yang tidak punya pengharapan, tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Sadra, Mesa percaya kepada Tuhan, sekalipun sebenarnya tidak ada alasan untuk percaya. Depan itu ada api. Tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan dan percaya, aku tidak akan sembah. Aku tidak akan mau melakukan apa yang kau mau ya Raja. Karena aku tidak mau menukar imanku, percayaku kepada Tuhan. Resikonya adalah mati, kehilangan jabatan, kehilangan kekayaan, kehilangan semua yang ada. Tetapi justru ketika mempercayai Tuhan dan tidak terbujuk tawaran dunia, maka justru dunia berbalik. Tuhan buat memberkati Sadra, Mesa, Abednego. Dikatakan terakhirnya, raja bilang, Alkitab bilang, raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesa, dan Abednego. Saudaraku, memang kalau kita lihat akhirnya enak gitu, tapi prosesnya. Nah, iman itu butuh proses yang panjang untuk percaya kepada Tuhan, tertatih-tatih mempertahankan iman. Tetapi percaya bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Saat ini apapun yang sedang engkau gumuli, Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah apapun yang saudara hadapi, perjuangan apapun yang saudara sedang hadapi, kelemahan apapun yang saudara hadapi, baik itu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, sakit, penyakit, maka saya mau beritahu, punyalah iman seperti Sadra, Mesa, dan Abednego. Iman yang kuat, iman yang teruji. Dia percaya kepada Allah, dia tunduk kepada Allah, dia bergantung kepada Allah sekalipun ada resiko, tapi dia ambil itu dan tetap percaya. Dan tidak terbujuk oleh rayuan atau tawaran dunia. Tetapi justru karena iman yang dipertahankan itu tidak mengganti menukar imannya kepada percaya yang lain, maka justru Sadra, Mesa, Abednego diberikan kedudukan yang tinggi. Seberapa banyak dari saudara yang mau untuk diberkati Tuhan? Saudara boleh merenung. Sekali lagi saya mau bertanya, berapa banyak dari saudara yang mau diberkati Tuhan? Mengalami pertolongan dari Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan. Satu yang sekali lakukan, pertahankan iman kita supaya iman kita kuat, percaya seutuhnya kepada Tuhan. Dan jangan terbujuk oleh tawaran dan rayuan dunia. Maka Tuhan Allah yang kita sembah, dia menolong. Percayalah, Tuhan menolong saudara. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang lemah menjadi kuat. Yang susah menjadi orang yang diberkati Tuhan. Yang tidak ada jalan keluar, ada solusi yang begitu banyak yang Tuhan sediakan. Bahkan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti Sadra, Mesa, Abednego, maka saudara yang percaya kepada Tuhan saat ini, pekerjaan usahamu akan dibangkitkan, dipulihkan oleh Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Kalau engkau setia dan taat kepada Tuhan, menjadi orang percaya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka doa saya di tempat ini saya mau berkata, engkau sedang diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan daerahmu diperluas. Saya percaya bahwa Allah sedang mengerjakan bagi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, maka diberkati. Doa saya, saudara diberkati, tetaplah setia, tetaplah taat kepada Tuhan, jangan pernah lepaskan imanmu. Sekalipun kita dalam titik rendah, dalam penderitaan, dalam segala pergumulan yang kita hadapi, percayalah Tuhan pasti menolong tepat waktunya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berhenti bicara tapi hamba berdoa. Buat setiap orang yang mendengarkan khotbah ini, dimanapun berada Tuhan, yang sedang mengalami masalah pergumulan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kau menjamah seperti kau menjamah Sadra, Mesa, Abednego. Orang yang mempertahankan iman, imannya menjadi kuat, imannya teruji, maka mendapat pertolongan daripada Tuhan.
maka semuanya Tuhan akan dipulihkan. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, pelayanan, bahkan seluruh aspek kehidupan, bahkan sakit penyakit apapun yang dideritanya, sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau engkau sudah menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego, maka engkau menyembuhkan, menyelamatkan semua umatmu yang percaya, yang punya iman yang kuat, yang percaya kepadamu dan tidak menukar iman percayanya, maka diselamatkan, keluarganya diselamatkan, pekerjaannya diselamatkan, rumah tangga, usaha, pelayanan, bahkan seluruh aspek kehidupan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap terima kasih. Dan biarlah kuasa, kasih, berkat, mujizat-Mu terus terjadi dalam kehidupan kami. Orang-orang mengasihi Engkau, orang percaya, yang tunduk, bergantung. Dan kami tidak akan menerima tawaran-tawaran dunia. Karena kami sudah punya Allah yang hebat, Allah yang sanggup menolong kami, bahkan kami sudah punya keselamatan, yaitu surga mulia. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Doa saya, saudara berkati Tuhan, tetaplah setia, taat kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami, percayalah Tuhan menolong saudara seperti Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran bahkan seluruh hidup kita. Ambil waktu sejenak untuk berdoa. Kita mau introspeksi diri. Mungkin tanpa kita sadari adalah hal yang mengecewakan, menyakiti hati Tuhan. Atau tanpa kita sadari kita menyakiti hati sesama orang-orang sekitar kita. Mari datang dengan pengampunan kepada Tuhan. Minta pengampunan Tuhan. Supaya saudara boleh masuk dalam perjamuan ini dalam cara yang benar dan diberkati. Bapa, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi setiap kami dengan urapan-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, hati, perbuatan yang tidak berkenan. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami melakukannya dengan cara yang benar supaya kami diberkati dan tidak menjadi kutuk. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di rumah, para mentor, pengurus, kepala keluarga, para imam yang memimpin perjamuan. Tuhan menjamah, murapi, memberkati, juga yang akan mengadakan pengurapan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar kasih, kuasa, berkat, mujizat-Mu terus terjadi. Kami yang percaya dengan iman, dengan perjamuan ini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan kami mau Tuhan melakukannya dalam cara yang benar. Dan kami mau taat dan setia kepada Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan perjamuan kita dengan naikkan pujian kepada Tuhan. Bagimu ya Tuhan.
saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat tubuhnya yang tercabik-cabik, ia boleh menderita sengsara untuk boleh memberikan tubuh yang kuat, sehat, sempurna buat saudara saya yang percaya. Oleh sebab itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah taat melakukan firman Tuhan. Dan kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur tangan kita di atas kepala, seraya mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat darahnya yang tertumpah, bilur-bilurnya boleh menyembuhkan saudara dari sakit penyakit dan penderitaan. Di atas kayu salib ia berkata, semua sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikan setiap kutuk penderitaan sakit penyakit. Oleh sebab itu percayalah, lewat perjamuan kudus ini engkau yang lemah dikuatkan, susah diburukkan, terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dengan percaya kepada Tuhan, maka engkau akan diberkati. Kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Naikkan pujian kepada Tuhan, naikkan syukur. Haleluya. Kasih ya Tuhan, karena kasih kemurahan berkat-Mu kami ada, dan kami sudah menyelesaikan perjamuan kudus. Kami percaya Engkau menyertai, Engkau memberkati kami, Engkau menjaga melindungi kami sehingga kami aman dalam perlindungan-Mu. Dan hamba-Mu saat ini mengangkat minyak urapan Tuhan. Tuhan jamah minyak ini ya Tuhan, hingga menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Saat kami meleskan minyak ini Tuhan, maka kami percaya Tuhan, ada penyertaan-Mu, ada pengurapan-Mu sehingga kami berjalan dalam kepastian. Kami boleh berjalan di dalam penyertaan perlindungan-Mu sehingga kami tidak akan Tuhan mengalami musibah mara bahaya yang datangkan oleh si jahat. Tapi kami tetap Tuhan berjalan maju bersama dengan Tuhan, dan kami diberkati dan menjadi berkat. Apa yang kami kerjakan berhasil bersama dengan Tuhan. Berkati setiap mentor, berkati Tuhan buat pengurus, berkati Tuhan buat kepala keluarga para imam untuk Kau pakai mengoleskan minyak kepada anggota keluarga masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur dan siap melakukan pengurapan. Haleluya, haleluya.
Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, para mentor, kepala keluarga, imam-imam di rumah, mari persilakan untuk boleh mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan korban syukur kita. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Bahkan kami sudah menerima pengurapan ya Tuhan dari-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Mari Bapa, biarlah korban syukur ini senantiasa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, bahkan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terlebih lagi di gereja-Mu GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan. Memberkati. Haleluya. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Jalan serta Yesus selamanya. Serta
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan kesehatan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau telah menyertai kami. Engkau telah menolong kami Tuhan. Kami percaya karena pertolongan Tuhan, makanya kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami telah mengadakan perjamuan dan pengurapan. Biarlah ini Tuhan boleh menjamah mengurapi setiap hati pikiran kami, sehingga kami merasakan perubahan, sehingga kami merasakan kehadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap kami yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, setiap kami yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau jugalah yang memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan dimanapun dia pergi. Dan Engkau juga berkati keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya. Apapun yang mereka kerjakan Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Engkau juga berkati kekuatan kesehatan mereka Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa setan terlebih dari virus corona ini kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus saja yang berkuasa atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dan Engkau juga yang memberkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Semakin Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi Tuhan. Semakin Engkau perluas daerah pelayanan mereka. Biarlah melalui mereka nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Biarlah melalui mereka banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dimanapun keluarga ini berada Tuhan, jadikanlah mereka garam terang dunia. Jadikanlah mereka saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi. Biarlah kuasa Roh-Mu yang menyala-nyala diam di gereja-gereja Tuhan dimanapun ada Tuhan. Sehingga siapapun yang melihat mereka pasti terberkati. Dan Engkau juga yang memberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota maupun di pelosok-pelosok sana. Tuhan yang memelihara, yang menjagai mereka. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Dan Engkau cukupkan segala kebutuhan, segala apa yang mereka butuhkan Tuhan yang menyediakan buat mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kalau yang menjamah, kalau yang mengurapi kami Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang sempurna. Segala kutuk-kutuk penyakit kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus saja yang berkuasa atas hidup kami. Karena kuasa Tuhan lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Dan Engkau juga yang menjamah hati kami Tuhan, supaya kami memiliki iman yang besar, iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga kami mau melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati.
Biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan yang meliputi bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dengan adanya ini Tuhan, seluruh rakyat Indonesia bertobat dan mau memuji Tuhan dan mau menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, juga pemimpin kami, dari presiden sampai ke RT RW. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengurapi mereka. Berikan kepada mereka juga kekuatan kesehatan yang sempurna Tuhan. Jauhkan kepada mereka segala penyakit. Kami percaya kuasa-Mu senantiasa ada buat mereka. Berikan kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Supaya apa yang diputuskan, apa yang dilaksanakan oleh mereka berasal dari Tuhan Yesus saja. Sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang makmur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan pasien-pasien yang sudah kena ke penyakit corona di luar sana Tuhan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengurapi tubuh mereka. Segala kuman virus bakteri yang ada dalam tubuh mereka, Tuhan Yesus sangat sanggup mengangkat dan menghancurkan Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, oleh darah-Mu yang telah tumpah di kayu salib, mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan para dokter yang menangani mereka. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara mereka. Sehingga mereka juga mendapatkan kekuatan kesehatan yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara gereja kami ini. Supaya menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan Engkau juga yang memberkati setiap lantainya Tuhan. Dari lantai 1, 2, 3. Sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Tuhan yang memberkati. Biarlah kuasa Roh-Mu yang menyala-nyala tinggal diam di dalam gereja kami Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis, terlebih-lebih dari kuman virus, bakteri virus corona ini tidak bisa menempel, tidak bisa masuk dalam gereja kami. Karena ada kuasa Tuhan yang lebih besar tinggal diam di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan. Diserahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Segala dana, segala keperluan yang kami butuhkan, Tuhan Yesus pasti sediakan. Tuhan Yesus pasti sediakan buat kami. Kami percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan Yesus pasti tolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan lingkungan kami yang ada. Dari Helikonia, Taman Puspa, Taman Sari, Taman Cemara, Pasar Modern dan sekitarnya Tuhan. Kalau yang menjamah, kalau yang mengurapi mereka, berikan kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Siapapun mereka yang sudah lama tidak bergereja, yang tidak mempunyai tempat ibadah yang menetap Tuhan. Tuhan yang membawa mereka ke tempat kami. Kami percaya ketika mereka mendengarkan ada puji-pujian, ada firman yang ditabur oleh hamba-Mu, mereka pasti terberkati sehingga mereka Tuhan rindu untuk selalu masuk ke gereja kami. Sehingga bangku-bangku yang kosong terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang tertanam, oleh jiwa-jiwa yang militan, oleh jiwa-jiwa yang setia yang berasal dari Tuhan. Kami percaya Tuhan penggenapan mukjizat terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa pasti terjadi. Penuaian berkat yang berkelimpahan mengalir terus atas gereja kami. Sehingga gereja kami mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami percaya Tuhan gereja kami ada di dalam hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kerinduan kami selama ini ya Tuhan. Kami merindukan gereja yang besar permanen supaya kami tidak ngontrak, tidak sewa lagi. Dan juga mobil jemputan buat jemaat Tuhan, serta surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan, kami rindu untuk memilikinya. Kami sangat yakin dan percaya ketika kami bergantung dengan Tuhan, ketika kami berpengharapan dengan Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa, mukjizat berkat Tuhan tidak pernah terbatas atas kami. Karena Tuhan yang kami miliki, Tuhan Allah yang mempunyai kuasa, Tuhan Allah yang mempunyai keajaiban, Tuhan Allah yang mempunyai kekayaan di surga maupun di bumi. Engkau pemiliknya Tuhan. Kami percaya di tahun ini Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Pasti kami menerimanya. Kami percaya dan kami imanin akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, dan tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami, Tuhan Yesus telah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Doa kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan, mari kita berdiri. Kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, dan bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Sampai jumpa pada minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.